Citra satelit mengungkap dahsyatnya gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah. Gambar-gambar yang dirilis oleh Digital Globe menunjukkan kondisi kota sebelum dan sesudah bencana yang menerjang hingga membuat kota Palu porak-poranda. Palu 2018 menjadi salah satu episode likuifaksi paling besar dan mematikan dalam sejarah dunia. Ribuan rumah tenggelam, ratusan hektar lahan berpindah posisi, dan tak sedikit korban yang tidak pernah ditemukan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa wilayah paling terdampak berada di sepanjang patahan Palu Koro, salah satu patahan paling aktif di Indonesia. Guncangan ini menghancurkan bangunan, merobohkan rumah, membuat listrik padam, serta memutuskan komunikasi dalam sekejap. Dalam 6 hingga 7 detik, kota berubah kacau. Belum selesai masyarakat memahami apa yang terjadi, permukaan laut Teluk Palu mulai bergolak. Air tiba-tiba surut, lalu kembali dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu hanya 3-6 menit setelah gempa, gelombang tsunami setinggi 4-7 meter menghantam pesisir. Pantai Talise, Jembatan Kuning, dan kawasan padat pemukiman porak-poranda. Data menunjukkan lebih dari 4.300 jiwa meninggal dan ribuan lainnya hilang. Gelombang yang muncul cepat membuat banyak warga tidak sempat menyelamatkan diri. Evakuasi hari-hari pertama berlangsung sangat sulit. Jalan tertutup puing, bandara rusak, listrik mati, dan alat berat terbatas. Namun petugas, relawan, TNI Polri, tenaga kesehatan, dan masyarakat bergotong royong tanpa henti. Mereka menarik korban dari reruntuhan, mengevakuasi luka berat, dan mendirikan tenda-tenda darurat di lapangan dan halaman rumah warga. Namun ancaman terbesar belum berakhir. Di beberapa titik seperti Petobo, Balaroa, dan Jono Oge, tanah tiba-tiba berubah seperti cair. Rumah, pohon, kendaraan, bahkan satu permukiman lengkap bergerak ratusan meter. Inilah fenomena likuifaksi saat tanah jenuh, air kehilangan kekuatannya akibat getaran kuat. Bencana ini meninggalkan dampak yang sangat luar biasa. 172.635 orang mengungsi, 4.340 orang meninggal, 4.438 orang luka-luka, 322 sekolah rusak, 265 rumah ibadah hancur, 8.465 unit rumah rusak berat, kerugian mencapai 2,89 triliun, dan kerusakan mencapai 15,58 triliun. Rumah, fasilitas umum, kantor, hotel, hingga jembatan ikon kota ikut runtuh. Di tengah situasi darurat ini, bantuan tidak hanya soal makanan atau obat. Kesehatan psikologis para penyintas juga menjadi bagian penting dari penanganan bencana. Langkah pertama adalah Psychological First Aid atau PFE. Relawan dan tenaga psikososial memberikan rasa aman, menemani korban yang syok, membantu mereka menenangkan diri, serta mendengarkan keluhan awal. Lalu ada dukungan keluarga dan komunitas yang bergabung untuk memberi kekuatan moral dan memulihkan rutinitas sosial. Dibuka pula posko anak, sekolah darurat, dan ruang bermain untuk mengurangi trauma pada anak. Pada tahap berikutnya dilakukan konseling individual dan kelompok, fokus pada trauma, stres, kecemasan, serta pemulihan emosional. Program jangka menengah seperti terapi bermain, pelatihan coping skill, dan aktivitas rekreasional terus diberikan untuk membantu masyarakat kembali merasakan normalitas. Semua proses ini penting karena luka yang ditinggalkan bencana bukan hanya fisik tetapi juga mental dan emosional. Selain bantuan fisik, aspek yang sering terlupakan tetapi sangat penting adalah pemulihan mental dan psikososial para penyintas. Untuk itu, penanganan di Palu mengikuti model piramida MHPSS dari WHO yang terdiri dari 4 lapisan dukungan. Pertama adalah basic service. Lapisan pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang aman dan bermartabat. Pemerintah bersama TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Palang Merah Indonesia, Aksi Cepat Tanggap, dan UNICEF menyediakan tenda pengungsian, air bersih, dapur umum, layanan kesehatan dasar, dan distribusi logistik. Yang penting untuk menciptakan rasa aman dan menurunkan kecemasan pada hari-hari awal bencana. Lapisan kedua adalah community and family support
atau dukungan keluarga dan komunitas. Tokoh agama, guru, relawan lokal, dan warga bergotong royong mengadakan doa bersama, kegiatan sosial, dapur umum, ruang ramah anak, dan sekolah darurat. Ruang ramah anak menjadi tempat penting agar anak bisa bermain, belajar, dan merasa aman kembali. Lapisan ketiga adalah non-specialist support atau dukungan non-spesialis. Lapisan tertinggi adalah specialist service atau layanan spesialis. Keempat lapisan piramida ini menunjukkan bahwa pemulihan pasca bencana tidak hanya soal membangun rumah dan infrastruktur, tetapi juga membangun kembali kekuatan mental, rasa aman, dan harapan masyarakat. Dari tragedi besar ini, Palu bangkit. Hunian sementara dibangun, sekolah hidup kembali, masyarakat saling menguatkan, dan layanan psikososial terus berjalan. Bencana ini mengingatkan kita bahwa Indonesia harus selalu siap fisik, sosial, dan mental. Palu pernah runtuh, namun dari reruntuhan itu tumbuh kekuatan, harapan, dan keberanian untuk bangkit kembali. Makes it hard.